Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. 7,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi pendengar. Dialog interaktif Hai Balik Ken pagi ini kita akan sharing seputar topik Polsek Seririt menyerap aspirasi membangun kepercayaan masyarakat bersama narasumber yang telah hadir di studio Pro 1 Kanit Reskrim Polsek Seririt, Bapak AKP Ide Bagus Putu Permana DPSH. Om Swastiastu, selamat pagi Pak Kanit. Om Swastiastu, selamat pagi. Inggih. Apa kabar pagi hari ini Pak Kanit? Ya, baik-baik Ibu. Inggih. Ya, Bu Ayu. Mohon izin, mohon maaf, agak dekat dengan mikrofonnya. Inggih. Baik. Ya. Untuk aktivitas berjalan lancar Pak Kanit? Sementara ini kita di Polsek ya, jajaran Polsek ya aman terkendali Bu. Ya, sudah rutin kita lakukan perintah-perintah dari pimpinan yang kita lakukan ya sesuai dengan profesional kita. Oke, baik. Tidak mengenal akhir pekan berarti ya, Pak Kanit? Ya, itulah tugas kita ya sebagai tupoksi kita sebagai kepolisian, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, ya menegakkan hukum dan juga memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan pada masyarakat. Baik. Sehingga kita ya hari libur ya kita masuk juga kan gitu. Sehingga ya itulah tugas kita. Baik. Terima kasih. Pak Kanit, sejauh ini bagaimana situasi kondisi terkait Kamtibmas di wilayah hukum Polsek Seririt sendiri? Baik, dapat kami sampaikan di sini ya. Terima kasih ya dari RRI sudah mengundang kami dan juga pendengar di rumah maupun dimanapun berada ya, kami di sini diundang ya, sangat bagus sekali ya untuk menyampaikan situasi maupun apa tindakan-tindakan kita di lapangan yang ada yang sudah kita lakukan untuk sementara ya. Ini ya dari Maret sampai April sekarang ya aman terkendali Bu ya, sesuai dengan tugas kita ya melindungi masyarakat itu sudah kita lakukan sehingga ya masyarakat yang menilai kita ya, dan dapat kita sampaikan di sini ya aman-aman saja ya, masih berjalan dengan baik gitu. Baik ya, sejauh ini bagaimana strategi ataupun langkah-langkah dari Polsek Seririt melakukan yang namanya pendekatan begitu Pak Kanit, menyerap aspirasi dari masyarakat itu sendiri? Ya, terima kasih ya atas pertanyaannya. Ya, ini adalah tugas kita sebagai anggota kepolisian Polsek Seririt ya, yang sudah diatur ya dan juga sudah diperintahkan oleh pimpinan kiat-kiat atau tugas-tugas dari pagi sampai malam sampai pagi lagi ya, yaitu PH kita mengatur lalu lintas di jalan, yaitu PH pagi, PH siang ya. PH malam juga kita mengatur lalu lintas di sana untuk melakukan penertiban ya lalu lintas sehingga masyarakat itu bisa berjalan aman ya, tidak kena macet ya. Itu yang pertama. Yang kedua juga kita melakukan patroli di tempat-tempat ya, perumahan, PTN ataupun BRI atau bank-bank ya, pasar-pasar kita patrolikan ya. Itu tujuannya sama ya, untuk masyarakat bisa tenang ya, melakukan aktivitas ya yang berjalan
ya, dan juga itu pendekatan pada masyarakat, sehingga moto kita ya polisi untuk masyarakat. Dan juga ada strong point ya pengaturan lalu lintas juga namanya, ya itu kita lakukan ya sesuai dengan perintah ya. Siang pengaturan lalin juga itu sama ya, sehingga berjalan dengan lancar. Gitu, Bu. Baik ya. Terkait dengan tindakan aksi kriminalitas yang terjadi di wilayah hukum Polsek Seririt, Pak Kanit, itu seperti apa pendekatannya ataupun mungkin dari segi pembinaan kekeluargaan kepada masyarakat yang melakukan aksi kriminalitas? Baik, kiat-kiat kita ya, ataupun ya tugas kita dari desa maupun dari kelurahan ya, itu sudah ada babin ya. Babin yang mengawaki kalau memang ada permasalahan di masyarakat ya, dia melaporkan ke babin dan langsung ke kita ya. Itu maupun pidana maupun perdata ya kita berikan ya masukan saja kalau perdata, namun tidak bisa dilanjutkan di di kepolisian. Sedangkan untuk pelaku-pelaku ataupun pelaporan tentang penganiayaan ya memang berjalan ya, ada aja ya, namun kita bisa selesaikan. Dalam artian ya kita kedepankan aparat desa dulu Pak, Bu ya, di sana aparat desa yang menyatakan agar bisa diselesaikan di sana ya. Sedangkan kalau memang sudah melapor sampai laporan polisi, lidik dan sidiknya ya mau berjalan ke kejaksaan, kita memberikan juga ruang ya kepada kedua belah pihak ya. Kedua belah pihak yang berseteru ya, kalau memang bisa diselesaikan ya, kita akan terima dengan syarat ada perdamaian ya. Itu kan sudah ada pengaturan sekarang Bu ya, Perpol nomor 8 tahun 2021 yang menyatakan penyelesaian secara restoratif justice ya. Itu ya sementara ini memang ada saja seperti itu ya, kita selesaikan dengan prosedur-prosedur yang ada. Gitu. Baik ya, kasus sekarang yang bisa dikatakan tinggi di wilayah hukum Polsek Seririt napi Pak Kanit. Ya memang ya pelaporan ya penganiayaan ada. Penganiayaan masih tinggi nggih. Ya masih ya, mungkin kesalahpahaman ya, menyebabkan adanya penganiayaan dan juga masalah pencurian ya, Bu, ya. Pencurian ini memang kita sudah melakukan upaya-upaya ya, pencegahan terhadap pencurian tersebut, yaitu patroli malam ya, yang ada polisi yang dioperasionalkan ya di sana ya, dan untuk titik-titik rawan kita sudah tempati Bu. Ya, namanya pencuri Bu ya mungkin mengetahui keberadaan kita ya, di sana dia melakukan kan itu ya, ya nanti pasti aja Bu ya, pasti aja terungkap hal seperti itu. Itu berarti aja penganiayaan dan pencurian. Itu pencurian apa kira-kira? Kalau kasus penganiayaan kan dipicu dari kesalahpahaman ya Pak Kanit ya. Itu pendekatannya secara persuasif atau seperti apa? Ya karena ada laporan kita proses dulu ya, sambil memberikan ruang waktu pada dia untuk menyelesaikan di desa Bu. Ya. Aparat desa lah yang akan mengawaki ya, sampai ada perdamaian, baru kita proses sesuai dengan Perpol nomor 8 itu Bu. Yang pencurian apa Pak Kanit? Kalau pencurian memang tren di sana yaitu HP Bu. Pencurian HP masih terjadi. Ya. Tapi sama sekali belum terungkap ya Pak Kanit? Ada yang sudah terungkap. Ya. Namun ada lagi, artinya pelaku-pelaku itu kan banyak orang mungkin ya dalam hal ini. Namun kita tetap ya sebagai reserse tetap kita tugas
pokoknya lidik dan sidik itu tetap kita lakukan ya. Dan untuk bisa kami dengan pendengar Bu ya, dalam hal ini ya mungkin dari masyarakat Seririt khususnya ya, agar ya untuk menjaga barangnya ya, barang-barang yang berharga, dalam artian menyimpannya yang baik ya, karena ya kita lengah sedikit bisa saja terjadi hal pencurian tersebut ya. Namun ya kita kalau memang ada pencurian ya laporkan saja ya, ke Polsek. Kita terbuka sekali ya tentang hal itu, informasi dari masyarakat ya kita tampung dan kita lakukan penyelidikan Bu. Itu. Baik, berarti kasus pencurian HP bisa dikatakan ada yang sudah terungkap dan ada yang belum begitu ya Pak Kanit ya. Dan itu seperti apa Pak Kanit? Otomatis kan menjadi sesuatu hal yang harus didiskusikan kepada masyarakat. Mungkin di sesi Jumat Curhat, Minggu Kasih, kenapa kasus itu masih tinggi di Wilkum Polsek Seririt? Ya, memang ya kita lakukan sudah ya dengan Babin ya, yang ada di desa, mengarahkan pada masyarakat dan juga pertemuan dengan kepala desa ya yang dilakukan oleh Babin sendiri dan juga dari pimpinan yaitu Jumat Curhat ya menyampaikan hal tersebut juga ya, sehingga ya untuk antisipasi terjadinya pencurian lagi, hal seperti itulah yang kita lakukan Bu. Ya. Oke, mungkin terkait edukasi sosialisasi tentang bahaya narkoba itu selalu ada Pak Kanit. Ya, betul Bu. Ya, kita di Seririt Bu ya dalam pengungkapan kasus ya, pengembangan kasus memang ya narkoba itu ya musuh masyarakat pada Bu ya. Namun masih banyak yang melakukan hal tersebut ya. Efek sampingnya seharusnya udah diketahui, namun ya karena pendekatan dari kita atau siapa itu ya orang tuanya mungkin sudah tidak dihiraukan lagi ya, sehingga hal tersebut terjadi. Pengungkapan kasus ya di Seririt ya kita juga melakukan Bu ya, Polsek melakukan juga ya, perintah dari Kapolres seminggu sekali itu harus ada ya pengungkapan kasus tersebut, sehingga kita dari tim Reskrim ya kita lakukan ya penyelidikan tentang hal tersebut. Setelah kita melakukan penyelidikan tersebut ya, kalau ada terduga pengguna atau bagaimana ya kita tes Bu ya. Kita tes positif, kita laporkan ke Sat Narkoba dan dilakukan pengembangan. Ya. Itu yang sudah kita lakukan berulang kali ya, dan juga pernah ya 3 kali kita lakukan penangkapan terhadap pemakai dan juga penyimpan atau yang menguasai barang tersebut. Ada barang buktinya ya, kita karena itu lex spesialis ya kita limpahkan ke Sat Narkoba itu. Okay. Berarti ada kasus narkoba ya Pak di Wilkum Polsek Seririt. Betul sekali. Inggih. Dan pendengar, kita juga menantikan atensi Anda di 24644 atau bisa ke WA Call Pro 1 ya. Kami masih menunggu atensinya. Dan untuk pemirsa YouTube jangan lupa bisa sampaikan komentar Anda melalui RRI Singaraja Official dalam dialog interaktif Hai Balik Ken pagi ini terkait topik Polsek Seririt menyerap aspirasi membangun kepercayaan masyarakat bersama narasumber Kanit Reskrim Polsek Seririt AKP Ide Bagus Putu Permana DPSH ya, bersama Bapak AKP Ide Bagus Putu Permana DPSH. Kita masih menantikan atensi Anda di 24644 dan juga ke WA Call Pro 1. Tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh Pak Kanit. Mungkin bisa dari beberapa kasus yang sudah Pak Kanit paparkan tadi, Wilkum Seririt mewilayahi berapa desa Pak Kanit?
Kalau Polsek Seririt itu 20 desa, 20 desa. satu kelurahan. Ya. Terdeteksi, bisa mengidentifikasi dari 20 desa itu mana yang rawan narkoba, rawan pencurian, rawan penganiayaan gitu. Kalau dalam hal ini ya kita inikan dulu. Oke, Ya, siap. Ya, biar tidak kita meresahkan masyarakat di sana. Kita tetap ya, kalau memang ada penangkapan, pasti kita koordinasi dengan kepala desa di sana ya. Ketua lingkungan, kadus atau bagaimana itu kita sepakati bersama memang untuk memberantas narkoba tersebut. Itu ya memang 1, 2, 3, 4, 5 lah ada desa itu, namun kita tidak jadikan lah dulu. Ya. Itu aja. Bu. Oke, baik. Tapi dari ke-20 desa itu memang ada saja yang masih bisa dikatakan rawan dari beberapa tindakan kriminalitas. Ya. Enggak ya semua sekali. Tidak Bu, semua, ya. oke. Ya, 1-2 desa begitu ya, Pak ya? 1-2 desa. Ya. Kalau kita bilang semua desa nanti ya. Karena tidak yang jelas, datanya tidak seperti itu gitu ya, Pak Kanit ya. Ya Oke. bisa di sini desa ini desa itu gitu ya. Kita enggak tahu ya permasalahannya timbul di desa itu ya, ada salah pahaman ya, terjadi hal seperti itu, penganiayaan gitu. Baik ya. Ya. Untuk sering diskusi bersama masyarakat begitu ya Pak Kanit ya. Apakah pernah menemukan kendala? Karena kan berapa penduduk dari 20 desa yang di wilayah Wilkum Polsek Seririt, berapa penduduknya tidak bisa ini Pak ya, terhitung begitu ya. Tapi dengan beragam karakter masyarakatnya itu ketika melakukan Jumat Curhat, Minggu Kasih. Nah, seperti apa menyerap aspirasi masyarakat yang berbagai macam karakter? Ya, baik. Dalam hal ini ya, kita sampaikan pada masyarakat Seririt ya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya pada masyarakat Seririt yang begitu intens juga. Ya, intent untuk menjaga diri ya, dan juga open pada permasalahan yang ada, dan juga penyelesaiannya yang ya artinya cepat dan tuntas ya, sehingga penyelesaian perdamaian yang begitu itu bisa bisa kita rukun kembali ya. Dalam artian pelapor dengan tersangka itu bisa rukun kembali ya, sehingga tidak ada rasa dendam di hati atau bagaimana Bu, itu ya. Untuk masyarakat Seririt begitu ya, bagus sekali ya, open dan juga toleransi bagus sekali ya, tentang agama yang begitu tidak ada masalah seperti itu yang timbul ya, sehingga toleransi itu sangat kental di sana Bu ya, sehingga tidak ada terjadi ya. Itu Bu ya. Oke, baik. Di akhir pekan ini biasanya di kawasan mana yang sering ramai dikunjungi masyarakat Pak Kanit? Ya, kalau sekarang ya ada pantai Tangwiseu Bu ya. Di sana banyak juga pengunjung ya. Seririt juga banyak ya, yang ada Kalisade juga ya, di sana banyak lah ya, wisata tempat wisata di sana, kuliner ada juga di sana ya, sehingga berkumpulnya masyarakat kadang-kadang di sana Bu ya. Dan juga ya kalau pasar kan sudah jelas ya Bu ya. Iya. Itu setiap hari ada transaksi gitu ya Pak Kanit ya. Baik, mungkin di alun-alun di Seririt gitu ya. Olahraga itu memang ada juga ya. Jadi sepertinya sudah dari beberapa lokasi ada pos-pos pengamanan polisi ya Pak Kanit. Memang ya di depan Hotel Singosari ada sana. Kalau kita yang reserse ya, kita di pasar Bu ya. Setiap hari ada di sana ya, kita jadwalkan ya, dua orang di sana ya. Dan juga yang di traffic light itu ada juga ya. Dan juga di kadang-kadang di BRI kan pengamanan untuk bank-bank itu ada ya. Sehingga kita udah teratur dalam
melaksanakan tugas tersebut. Mm-mm. Itu aja. Oke, baik. Musim liburan kemarin otomatis beberapa tempat-tempat wisata apakah menerjunkan personilnya dari Wilkom Seririt? Ya, Mm-mm. kita kan berbasis pada pusat, Bu, ya. Mm-mm. Di sana ada operasi Mm-mm. ketupat di sana, Mm-mm. ya, sehingga membangun pos ya di Singaraja ya, yang dibangun di Polsek Seririt, Bu, ya, di depan lapangan Seririt ya. Di sana ada pos terpadu di sana ya, untuk menangani Lebaran dan juga menangani masyarakat yang perlu bantuan kita itu. Itu sih. Oke, sejauh mana mungkin dari Polsek Seririt bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk pengamanan beberapa lokasi yang sering dikunjungi oleh masyarakat? Ya, kita lakukan pengamanan itu ya, kita dengan desa-desa, Bu, Mm-mm. ya. Di sana ada pecalang, Yeah. ya, kita inikan juga ya, itu untuk mengamankan daerahnya masing-masing ya. Mm-mm. Kita open terhadap itu ya, bagaimanapun ya, desa minta ya kehadiran kita, pasti akan kita lakukan, Bu. Ya, itu Bu. Oke, baik, tetap berkolaborasi gitu ya Pak Betul, Kanit ya, betul. dengan pihak terkait. Iya. Karena pengamanan di suatu wilayah itu bukan saja tanggung jawab dari Polsek, Polsek, ya betul. tanggung jawab bersama, Bersama, gitu ya. Oke, kita masih menantikan atensi Anda pendengar di 24644 ataupun ke WA Call Pro 1. Mohon izin Pak Kanit, sembari menantikan atensi pendengar, kita jeda sejenak. Terima kasih. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Satu RRI Singaraja siaran kanal informasi dan inspirasi. Dialog interaktif Hai Baliken Ken pendengar masih menemani ruang dengar Anda. Selain Anda bisa dengarkan melalui frekuensi FM 97,9 101,2 MHz dan AM 1080 kHz, Anda juga bisa mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital dan rri.co.id. Jangan lupa pemirsa YouTube RRI Singaraja Official. Tentu saja kita masih sharing seputar topik Polsek Seririt menyerap aspirasi membangun kepercayaan masyarakat bersama narasumber Kanit Reskrim Polsek Seririt, Bapak AKP Ide Bagus Putu Permana DPSH. Dan Pak Kanit, terkait tadi juga disampaikan aksi-aksi kriminalitas yang masih mendominasi di wilayah hukum Polsek Seririt begitu ya. Pasti saja menemukan yang beberapa kali menjadi residivis. Gitu ya Pak Kanit ya? Masih ya Pak Kanit? Memang ya, pada saat penanganan kita ada residivis ya. Namun kita tetap proses ya. Apalagi residivis ya, artinya kan ancaman hukumannya tinggi, nanti diterima oleh yang bersangkutan ya di pengadilan, putusan pengadilan. Sehingga ya mungkin ya dalam hal ini ya penyelidikan, kalau memang ada sesuatu pencurian di daerah itu dan orang itu ada, kita pasti akan lakukan penyelidikan terhadap ya siapa-siapa orang tersebut. Dalam artian ya residivis ya kadang-kadang bisa kambuh, bisa ya artinya bisa dia laksanakan lagi atau berubah ya. Ya kita imbau ya kalau yang sudah melakukan ya berubahlah kan gitu, itu biar tidak dianggap residivis. Itu. Oke. Baik, tetap dilakukan penindakan gitu ya sesuai dengan prosedural yang berlaku. Dan ada pertanyaan dari Ibu Putri yang ada di satelit. Mohon izin Pak Kanit, bagaimana membangun kepercayaan masyarakat terhadap personil dari Polsek Seririt? Ya, silakan Pak Kanit untuk dijawab. Baik, pendengar ya, Ibu dari satelit ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya. Kita di sini ya, sebagai petugas kepolisian Polsek Seririt ya, sudah ada pimpinan ya yang menyatakan bahwa ya dalam hal tupoksi masing-masing, tugas pokok masing-masing ya, itu harus berdasarkan proporsional kita ya, sehingga melaksanakan tugas dengan baik ya, sehingga pendekatan dengan masyarakat ya yang humanis ya di sana akan dinilai ya, dan juga akan memberikan hasil yang maksimal terhadap kita, sehingga itu yang harus dilakukan oleh petugas di lapangan maupun yang ada di desa, sehingga kita di sini ya sebagai penyidik juga ya merasa bagus, baik ya penerimaan kita. Kalau kita diterima dengan baik ya mengapa kita tidak menerima dengan baik juga masyarakat tersebut. Baik, ya mohon izin Pak Kanit, sepertinya sudah ada Pak Anggas ini Ki yang bergabung bersama kita pagi ini. Selamat pagi RRI. Selamat pagi. Wah, luar biasa Pak Anggas. Inggih. Baik, silakan Pak Anggas. Ya. Om Swastiastu Haji. Om Swastiastu Pak Anggas. Menapi kabar. Berasungkawa atas meninggalnya Hajinya Bapak Kapolres Amuri Hajinde. Nggih. Begini Pak, ini juga perlu diketahui oleh masyarakat Buleleng terutama. Keamanan apapun itu tidak ditugas beratkan sama kepolisian, karena ini kan nyapir di masyarakat. Jadi tupoksi kepolisian itu kan keamanan pasti kepolisian. Tadi mestinya masyarakat harus sadar, di masyarakat itu ada pencalang, ada langsip. Mari kita berpartisipasi menjaga wilayah kita masing-masing, asal mencegah sebelum adanya tindakan kriminal.
kriminal itu ya. Jadi jangan ditiadakan itu tugas polisi, salah sebenarnya. Polisi kan terbatas anggotanya di apalagi di Singaraja, di Seririt. Masyarakat begitu banyak sekali, berapa desa ya. Memang menaruh Babin Kaptibnas di masing-masing desa. Jadi itu sebagai menyerap aspirasi masyarakat. Ada juga beberapa dari MDA juga, misalnya telinganya Bapak Kapolsek atau telinganya Bapak Kapolres itu. Ini kan tidak bisa artinya diartikan sama masyarakat bahwa itu semua tugas dan wewenang di kepolisian. Marilah kita kalau memang ini wilayah kita aman, kita harus paling tamat sekolahnya itu paling tinggi lah SD. SD sadar diri, harus sadar diri, mengamankan wilayah masing-masing, ikut berpartisipasi di bawah naungan kepolisian atau TNI dan Polri gitu. Ini yang harus dilakukan masyarakat. Jangan sampai nanti masyarakat bedek polisi ini beliang, bedek kepolisian beliang. Itu keliru itu sebetulnya menurut saya. Nah, ini harus dirubah paradigma ini masyarakat, dan itu juga kalian desa adat yang punya kewenangan khusus di daerah wewidangan masing-masing itu juga harus mempertegas kerama desanya, atau mungkin tiap bulan tiap purnama ada sangkepan, ada paruman di desa atau dimanapun, itu harus mendengungkan kepada masyarakat bahwa tidak boleh seperti ini. Jika nanti ada narkoba, mungkin ada pengancaman, 1 kali 2 kali mungkin ada kesepekan atau tidak boleh di sana, tidak boleh ayah-ayah yang jadi pemangku. Mungkin itu salah satu yang harus dilakukan oleh desa adat. Jadi jangan bedek polisi itu tidak berakan. Itu menurut saya sih ada tindakan yang khusus yang diambil oleh desa adat atau kepala desa. Kalau dia misalnya ngurusin sebagai desa atau kriminal, jangan diladeni cari uang baik, dari apa misalnya, bukan dikata dipersulit, tapi dia memberikan hukum jerah gitu pada masyarakat. Harus kita berpartisipasi dengan kepolisian, itu yang pertama. Yang kedua, ini banyak sekali ada kasus-kasus narkoba yang ada seperti yang di Pedemon, seperti yang di Kaulpaksi, bahkan pengedarnya ada, mata togel pengedar narkoba itu kan catatannya semua sudah ada itu di kepolisian. Tapi kan mencari bukti kan susah, biar tidak dibilang memfitnah gitu. Nah, ini juga kan masyarakat di sana sudah tahu begitu. Jangan bergaul sama orang seperti itu kan gitu ya. Artinya jauhi mereka. Jadi kita masyarakat kadang-kadang juga yang namanya pertemanan terlalu peduli. Nah, misalnya cuma ngabu UK, terus kan bangi gile, bede mencoba. Nah, ini dasarnya narkoba seperti itu. Dari dia punya menjadi mencoba dasarnya kenagian, tinggal bis, kumain mencuri atau menggadekan sesuatu yang bukan milik kita. Ini yang terjadi di lapangan. Nah, yang terakhir, saya kira mungkin tugas kepolisian sudah luar biasa di Seririt, karena saya lihat di sana pakai sebagai pengawal masyarakat, keras sekali dengan masyarakat sendiri. Tidak keras aturan yang tidak. Ini saya kira harus dipahami oleh masyarakat. Kalau misalnya katakanlah lewat di depan Polsek Seririt, tolong pakai helm. Jangan sampai nanti begitu aja polisi menjaga lalu lintas baru pakai helm. Ini artinya dia tidak menjaga wilayah dia masing-masing, sehingga tidak nyaman. Sekian, terima kasih. Om Santi Om. Merdeka, matur suksema niki Pak Anggas atas atensinya luar biasa ya apa yang disampaikan oleh Pak Anggas. Memang beliau pendengar aktif di Dialog Interaktif Hai Balik Ken. Silakan sambil menantikan atensi pendengar lain bisa langsung ditanggapi. Pak Kanit. Pak Anggas, terima kasih ya atas kesimpulan ya yang sudah diberikan pada kita ya sebagai aparat kepolisian di Polsek Seririt ya. Memang ya narkoba ya banyak di sana ya, sesuai dengan perintah Kapolres ya sampai ke Kapolsek ya. Kita tetap ya setiap minggu kita lakukan penyelidikan ya intensif ya, biar itu reda ya, biar Seririt itu bersih dari narkoba. Dan kedua, betul sekali ya, kata Pak Anggas ya, banyak masyarakat yang memakai sepeda motor, mengendarai sepeda motor, anak-anak atau orang tua tidak memakai helm di Seririt ya. Mungkin Pak Anggas tadi ya sudah ada yang melintas di Seririt ya, pasti bingung melihat hal tersebut. Namun kita sudah antisipasi tetap ya,
sehingga kita ada rahasia knalpot brong yang kita lakukan ya, namun peneguran yang kita lakukan itu kita buat ya sedemikian rupa sehingga tidak ada klaim bahwa polisi itu bagaimana itu tindakannya. Tetap humanis kita melakukan hal tersebut ya, biar diterima kepada masyarakat Seririt ya. Namun itu kenyataan betul sekali ya. Kita tegaskan dari kepolisian Polsek Seririt bahwa ya banyak masyarakat yang tidak tertib dengan lalu lintas. Itu saja himbauan kami ya pakai aturan ya, kalau memakai sepeda motor ya harus dilengkapi dengan helm. Kalau tidak boleh dengan knalpot brong, jangan dipakai knalpot brong ya. Dan juga ada trek-trekan kadang-kadang Bu ya. Namun kita sudah bisa antisipasi hal tersebut ya. Ya trek-trekan itu memang dari desa lain ya. Bukan Seririt yang datang gitu. Iya. Ya, waktu ini sudah. Tetapi lokasinya saja di Seririt begitu ya, Ji. Betul sekali gitu. Sehingga ya kita tujuannya masyarakat biar tentram ya dalam kehidupan sehari-harinya gitu. Oke. Intinya kalau situasi tetap tenang, aman dan damai bukan hanya mengandalkan dari kepolisian gitu ya. Betul, Pak Kanit ya. Peran betul. serta masyarakat ya. Karena selama ini mungkin dari polisi sendiri, pihak Polsek Seririt sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menciptakan situasi yang kondusif, aman, nyaman dan damai begitu ya. Sesuai dengan saya jelaskan tadi ya, permasalahan itu memang kita tetap ya berujung dengan aparat desa ya. Kita berikan ya dan masukan-masukan kepala desa untuk kadus untuk menyelesaikan hal tersebut biar tidak kepolisian. Nah itu artinya kita kerjasama yang baik Bu ya, biar desa itu tentram juga ya, dan juga kepala desa ada di sana ya, di desa tersebut ya. Kepala dusun perannya ada juga di sana kan gitu. Untuk tindak pidana ya kita memang ya kita yang menjalani hal tersebut, tugas kita ya. Itu nomor sekian padahal ya. Kita berikan yang terbaik ya biar kehidupan masyarakat di desa tersebut ya biar tentram ya. Kedua belah pihak tidak ada saling dendam ya. Kalau memang efeknya ke pidana terus kita sidangkan umpamanya Bu ya pasti ada efeknya juga. Ya pasti dendam. Wih, kita dilaporkan waktu ini kan. Itu tidak ada penyelesaian yang mendasar Bu ya. Artinya sudah bermusuhan jadinya. Oke. Gitu. Berusaha dari pihak kepolisian itu jangan sampai ke meja hijau begitu ya. Sekali, Itu Haji ya. Ya itu. Oke. Kalau memang pidana yang keras yang sampai meninggal dunia atau itu tidak ada toleransinya gitu. Baik. Ya janganlah melakukan hal tersebut jadinya Bu. Itu aja Bu. Baik, ini juga penekanan yang disampaikan oleh Pak Anggas bagus sekali ya. Terkait dengan pekat penyakit masyarakat. Betul sekali. SD jangan lupa SD, sadar diri. Baik ya. Ya memang dampaknya atau impactnya itu sangat berpengaruh terhadap masyarakat luas begitu ya Ji ya. Oke, terutama narkoba. Masih prosentasenya tinggi ya. Iya, Pak Kanit di Kecamatan Seririt. Ya, betul. Begini Bu, ya narkoba itu memang ya dari dasar dia menyentuh narkoba itu ya pergaulan Bu ya. Dari merokok bersama, habis itu ya membeli sesuatu atau diberikan dulu ya. Ini enak gitu. Diberikan dulu, habis itu baru patungan gitu lah, mengumpulkan uang untuk melakukan hal tersebut ya. Terjadi terus menerus menjadi besar ya. Sehingga barang-barang yang ada di rumahnya bisa habis ya. Bagaimana cara mendapatkan barang kan gitu jadinya Bu, suatu narkoba tersebut ya.
sehingga apapun yang dipegang itu pasti akan ya hilang jadinya gitu ya, sehingga keinginannya tercapai dengan jalan cara yang tidak benar itu ya. Sehingga yang menderita adalah orang tuanya gitu, was-was atau bagaimana, sehingga ada orang tuanya ya tangkaplah orang ini kan gitu. Ada melaporkan juga, kita terima dengan baik ya. Adapun mungkin untuk masyarakat yang di Seririt ya, kalau memang kecanduan seperti itu ya ada badannya yang ada yang mengawaki tersebut ya setidaknya melapor untuk rehabilitasi begitu ya Ji ya. Ya itu tujuannya bukannya untuk pidana aja, namun untuk menjaga kesehatannya dia, biar pulih lagi kesehatannya semula seperti semula sebelum dia memakai narkoba tersebut ya. Jangan segan-segan kalau memang mengguna ya laporkan diri ya. Kita akan bekerja sama dengan BNNK yang ada di sini ya, di Buleleng ya. Kita mungkin akan dibawa ke Bangli atau Denpasar untuk rehabnya itu. Baik ya, memang banyak hal ya sebenarnya yang terjadi di wilayah hukum Polsek Seririt ya Ji ya. Tapi karena memang yang mendominasi pasti saja ada beberapa kasus bisa dikatakan masih harus diselesaikan, ditangani dari Polsek Seririt. Dan sudah banyak kasus juga terungkap ya Ji ya. Iya betul. Memang kita menerima laporan ya sesegera mungkin kita selesaikan. Tentang penganiayaan jarang ada yang maju dalam hal ini ya. Kesadaran diri itu udah ada ya dari pelaku maupun korban untuk menyelesaikan dengan perdamaian gitu. Ya. Dan juga yang lain yaitu penggelapan juga bisa kita selesaikan ya dengan sesuai dengan prosedur Bu. Ya bukannya asal-asalan ya udah selesai udah enggak ya. Kita sudah punya Perpol itu Bu ya, nomor 8 tahun 2021 itu yang kita gunakan ya. Dan itu kedua belah pihak itu melakukan permohonan kepada Kapolres Bu. Ya. Bukan sewenang-wenang kita udah selesai enggak gitu ya. Itu Bu ya. Kita profesional dalam hal penanganan kasus itu. Ya, mungkin ada beberapa metode ya Pak Kadit dilakukan kepada masyarakat dalam hal-hal tertentu untuk menangani kasus-kasus tertentu, mungkin pendekatannya secara humanis yang perlu memang kasusnya tidak terlalu berat begitu. Taji. Betul. Metode kita kan tetap ya polisi itu untuk masyarakat Bu ya. Untuk masyarakat biar tentram ya kehidupannya, bagaimana caranya kan gitu. Itu ya tetap kerjasama dengan kepala desa setempat juga ya. Calang di sana, klien desa ya. Kita semua rangkul Bu ya, dalam hal ini biar bisa tercapai masyarakat aman, tertib ya. Itu. Oke, baik. Ini memang menjadi PR dan tugas kita bersama demi keamanan wilayah hukum Polsek Seririt ya, Pak Kanit ya. Dan mungkin ada beberapa jalan yang bisa dikategorikan rawan kecelakaan lalu lintas. Dan mungkin ada beberapa yang sering melanggar yang harusnya satu jalur menjadi 2 jalur. Pernah nggak sering kontrol begitu ke lapangan? Memang ya kita dari kepolisian ya kan ada patroli ya, strong point ya, artinya pengaturan di tempat-tempat yang macet, rawan ya, itu tetap kita lakukan ya. Ya, itu dah Bu ya, penyebab kecelakaan kan ada ya dalam hal ya melanggar lalu lintas dan robos satu arah kadang-kadang ya di sana dari pasar dari utara ke selatan ya ke pertemuan itu Bu ya, dan juga dari barat ke pasar itu ada yang seperti itu dilakukan ya tanpa helm lagi. Nah itu kesadaran ya kita di sini imbau pada masyarakat ya agar ditingkatkanlah kesadarannya untuk berlalu lintas ya,
untuk mencapai ya tujuan ya. Tujuan kita kan biar aman, Betul. ya, tidak luput dari kecelakaan kan gitu. Tidak akan menderita kecelakaan kan gitu. Tidak terjadi hal seperti itu. Iya. Gitu, Bu, ya. Selain melanggar rambu-rambu jalan, mungkin ada pelanggaran lain yang mungkin setiap hari tidak mengenakan helm. Ya, seperti Gimana Pak Ji? tadi Pak Anggas, nggih. ya, Pak Anggas tahu persis dah Seriret bagaimana ya. Kita udah sering kali ya, Kanit Lantasnya mengimbau, kita juga mengimbau ya agar memakai helm. Namun di depan Polsek Muas gitu, dalam artian tidak memakai helm juga di sana gitu. Sepertinya itulah yang sekarang ada di sana ya, di Polsek Seriret ya. Iya. Untuk kecelakaan ya memang ada Jalan Gajah Mada dulu kan Bu, ya sampai meninggal kan mungkin viral itu Bu ya. Iya, iya. Ya, itu ya kesalahan itulah ya. Sehingga satu apa dua itu meninggal dunia. Ya, itu Bu. Oke, baik ya. Itu memang human error apa sih Ya, namanya, human begitu error. ya, Pak Ya, Kanit betul, ya. betul. Memang laka itu terjadi dari keteledoran, kekurang hati-hatian dari yang membawa kendaraan tersebut, begitu ya, pengendara itu. Baik, memang di lintasan jalan kalau tidak salah yang di Lokepakse Nike ya Ji ya, yang memang agak rawan nih. Di daerah mana setelah Lokepakse? Sekarang sudah dipasang traffic light yang Ya, sebelumnya betul. agak kredit gitu ya, Betul, Pak betul. Kanit ya. Ya. Memang di sana ya seperti tadi kerawanan tanpa helm yang gitu, terus trek-trekan juga ya, karena itu lurus kan jalannya Bu Iya, ya, Ibu kan tahu ya jalannya lurus sekali ya, perempatan juga dari Lokepakse lurus, dari pantai lurus juga ya, perempatan yang di sana, sehingga ya pimpinan dengan LLAJ memasang ya traffic light tersebut ya untuk pengaturan ya biar disiplin lah di sana ya, tidak terjadi kecelakaan lagi Iya, Bu, nggih. iya. Rawan di sana betul nggih. Nggih, gitu. Oke, ya memang ini apakah perlu begitu petugas dari kepolisian yang mengatur, tidak ya, Ji ya? Kalau sudah ada traffic light Bu ya, kita patroli saja Bu. Oh, patrol, cukup Kan patroli, sudah oke. ada round point di sana ya. Round point itulah pengaturan ya, di mana rawan macet, rawan ini ya kita lalin ya, kita atur di sana. Baik. Gitu. Patrolinya yang intens siang atau malam hari, Pak Kanit? Kalau patroli ya itu tugas pokok dari UKL Bu. Ya itu kan ada jaga pagi, siang, Iya. jaga siang dan jaga malam ya. Di sana ada 7 anggota ya, di bawah pimpinan Pak Was ya, perwira pengawas ya. Itu sudah rutin melakukan ya, pertama PH itu ya, mengatur lalu lintas di sana ada ya, itu patroli ke tempat-tempat pemukiman itu ada di sana ya. Itu tugas pokok sudah Bu, berjalan dengan baik ya, dengan baik, dan juga itu dilaporkan ke Polres Bu ya, apa namanya yang kita lakukan tersebut Oke. didokumentasikan Didokumentasikan. ya. Sehingga ya mungkin masyarakat melihat kita berfoto padahal itu untuk dokumentasi, untuk pelaporan, bukannya Betul. bagaimana ya. Pelengkap eviden juga ya, Iya, Pak betul. Kanit ya. Iya. Baik. Ya, Sebagai penutup, Pak Kanit, mungkin seperti apa himbauan kepada masyarakat gitu ya? Karena ini mengingat ketentraman, kedamaian, kenyamanan suatu wilayah itu juga peran serta masyarakat, turut serta kerjasamanya. Oke, silakan Baik, Pak Kanit. Dari saat ini ya saya mengimbau pada masyarakat Seriret khususnya ya. Yang pertama ya masalah narkoba ya. Jauhi
narkoba tersebut. Ya. Tidak ada yang berhasil kalau kita sebagai pengguna atau penguasa menguasai itu terhadap narkoba tersebut itu. Ya. Jauhi ya teman ya yang ada atau teridik pemakai ya itu harus dijauhi ya. Dalam artian pergaulannya harus kita kita hati-hati pergaulannya. Itu yang pertama untuk narkoba. Untuk masyarakat yang mempunyai HP ya atau barang-barang yang berharga di rumahnya agar tersimpan dengan baik ya. Terus lindungi rumah dengan cara ya menutup pintu ya, jendela, betul-betul kita lakukan check and recheck ya, apakah sudah selfie atau keamanannya terjamin di sana, yaitu dikunci atau bagaimana itu. Itu harus setiap akan tidur kita cek itu ya. Itu akan mengurangi adanya suatu kejahatan di sana. Baik. Ya. Itu aja, baik, Bu. wah luar biasa kehadiran Polri pendengar memang untuk keamanan, pengamanan, ketentraman, kondusivitas suatu wilayah tertentu. Mohon izin, mohon maaf juga Pak Kanit berhubung waktu yang sangat terbatas, perbincangan tidak bisa dilanjutkan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya sudah sharing seputar topik Polsek Seririt menyerap aspirasi membangun kepercayaan masyarakat. Selamat bertugas kembali, selamat beraktivitas kepada Kanit Reskrim Polsek Seririt, Bapak AKP Ide Bagus Putu Permana DPSH. Terima kasih Bu Ayu ya. Dan salam sehat selalu. Ya, pendengar, demikian dialog interaktif Hai Bali Ken Ken untuk edisi hari ini Sabtu 12 April 2025. Sekaligus saya sendiri pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. Kanal informasi dan inspirasi Bersatu. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.